Sejumlah korban gempa di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat mengungsi ke tenda pengungsian yang sudah disiapkan. Tenda pengungsian sudah disiapkan untuk korban gempa di Desa Cijedil. Lokasi pengungsian dilengkapi dengan dapur umum dan tempat mandi cuci kakus atau MCK. Para pengungsi masih membutuhkan bantuan berupa pakaian, makanan, dan juga obat-obatan. Dan kita langsung mengupdate informasi terkini langsung dari Vena Kintan yang berada di Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi, Vena. Silakan informasi terkini langsung dari sana. Ya, selamat pagi Rati dan juga pemirsa. Hari ini memasuki hari keempat semenjak peristiwa gempa bumi menerjang wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dan di tempat saya mengabarkan saat ini adalah setelah gempa bumi ini menerjang wilayah Cianjur, Jawa Barat, sempat terjadi tanah longsor di lokasi ini. Proses evakuasi juga sudah dilakukan oleh pihak petugas gabungan sejak kemarin bersama-sama dengan sejumlah relawan. Ini melakukan proses evakuasi dan mencari sejumlah jenazah, serta salah satunya ini adalah membuka jalur yang tempat saya berada saat ini yang sebelumnya memang sempat tertutup oleh tanah longsor. Dan untuk membahas dan juga mengupdate mengenai informasi pencarian, proses pencarian. Coba berbincang pemirsa dengan sejumlah relawan yang sudah berada di lokasi. Ini sudah ada Mas Fatir dan juga Mas Geri di sini. Terima kasih Mas Fatir dan juga Mas Geri atas luar biasa dedikasinya untuk ikut membantu proses evakuasi para korban. Saya ingin tanya terlebih dahulu Mas, mungkin ke Mas Geri. Mas Geri, ini kan kemarin sudah sempat menemukan sejumlah jenazah ya Mas ya. Para korban ditemukan, bisa diceritakan nggak sih Mas bagaimana bisa menemukan para korban ini di lokasi ini Mas? Bagaimana prosesnya? Awal evakuasi itu jam 1 ya, kita ke lokasi jam 1 dini hari setelah pasca kejadian dan menuju lokasi untuk dibantu dengan tim dari eskavator dan TNI Polri. Kita menemukan satu jenazah di tengah-tengah, itu satu orang. Kemudian dilanjut untuk penggalian untuk membuka jalur biar supaya mobil bisa lewat. Nah di situ ditemukan juga beberapa bangkai kendaraan sepeda motor. Nah paginya dilanjut, kemudian pagi ditemukan di sini 6 jenazah. 6 jenazah itu satu keluarga ya. Karena anaknya dari tadi malam sudah menunggu informasi kalau orang tuanya bisa dijelaskan dengan Bang Fatir, tim kami dari General Gatnya. Oke, Bang Fatir, mungkin bisa dijelaskan nih para korban yang sudah ditemukan sejak kemarin ini di mana saja posisinya dan gimana caranya bisa terdeteksi oleh petugas? Di awal-awal memang temuin pada saat kondisi jalan ini masih tertutup, pembukaan jalur dilakukan. Di situ kami mencoba untuk sembari melihat pada saat di galian ditemukan beberapa titik. Titik di sana ada satu, terus itu jam 4 dini hari, dilanjut sampai pagi sekitar pukul jam 6:30 kita temukan satu keluarga. Di sini ada 6, karena memang berdasarkan informasi dari anak korban yang selamat, yang menunggu sepanjang malam, menginformasikan dari beliau bahwa titik warung yang mereka itu, satu keluarga itu di situ. Nah berdasarkan informasi itu juga kami fokus ke titik itu.
Nah, setelah itu di sampingnya lagi kami mencari informasi terus dari lingkungan warga yang memang mereka berjualan di sini. Dan ternyata memang di sepanjang jalan ini memang warung-warung warga. Nah, berdasarkan informasi yang akurat ini dari warga setempat dan RT, kami fokuskan di titik yang di sebelah kiri terlihat ini. Dan kami menemukan di titik ujung ada 1, di tengahnya 6, di sini sepasang ibu dan anaknya laki-laki 2, dan dilanjut sampai jam 6 sore itu kami terakhir menemukan 1 jasad laki-laki menjelang maghrib. Untuk penemuan sampai di situ, setelah sampai kami kumpulkan jenazahnya, terus kami bawa jenazah ke rumah sakit oleh tim medis untuk dilakukan. Untuk koordinasi setiap SAR gabungan yang dilakukan ada dari Basarnas, TNI Polri, dan para relawan. Setiap harinya memang kami berkoordinasi dan evaluasi proses di titik-titik mana aja yang memang kami mungkinkan di situ ada korban. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami dibantukan oleh dari TNI dan Polri yang membawa unit K9 anjing pelacak. Nah, dengan adanya semakin lengkapnya untuk pendeteksian perkiraan di mana korban berada, alhamdulillah terus bertambah gitu. Tadi kan Mas sempat menyebutkan ada anjing pelacak juga yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada para korban di dalam timbunan tanah longsor ini. Dan selain anjing pelacak tersebut, alat-alat apa saja sih yang digunakan oleh petugas untuk bisa mencari dan juga mengevakuasi para korban yang sampai saat ini masih hilang? Kalau nama alat persisnya digitalnya itu ada dari Basarnas, tapi saya sendiri lupa namanya gitu kan. Itu ada seperti di alat besi yang ditancap gitu di tanah gitu. Nah, kalau dari anjing pelacak tadi tentunya dengan penciuman hewan. Kemarin siang sampai sore kemarin tim pelacak dari Polri Brimob itu ada 2 unit diturunkan K9-nya. Mas Dery, ini kan di belakang kita nih ada alat berat ya Mas ya. Jumlah alat berat yang digunakan untuk kemudian mencoba untuk membuka jalur ini kemarin ada berapa Mas? Total ada 6, di sebelah sana 3, di sini 3. Dan untuk sebelum pengangkatan mobil, bangkai mobil yang di bawah, itu kita dibantu relawan lokal pakai mobil double gardan, tapi tidak memungkinkan, nggak kuat. Akhirnya dari TNI Polri menyerahkan Yonzipur itu tren untuk mengangkut bangkai kendaraan. Sampai hari ini ya, saat ini ya Mas ya, berarti jenazah yang sudah ditemukan, korban yang sudah ditemukan ada sekitar 15 ya Mas ya, kalau tidak salah 15 korban-korban tersebut juga sudah dibawa ke rumah sakit Mas. Nah, untuk hari ini apakah ada informasi berapa korban yang akan kemudian dilakukan pencarian oleh relawan dan juga petugas lain? Ya, benar Mbak. Untuk hari ini dalam proses pencarian korban, untuk kami tim SAR gabungan tentunya akan berkoordinasi dulu sebelum proses itu dilakukan. Di titik mana diperkirakan akan melakukan pencarian itu gitu. Dan berdasarkan informasi yang memang sudah cukup akurat, masih ada 2 mobil yang tertimbun. Di dalam ada 2 mobil yang tertimbun, 1 mobil Avanza warna hitam. Itu berdasarkan informasi dari keluarganya yang datang ke sini itu ada 6 orang. Nah, sedangkan 1 lagi mobil Avanza Silver Xenia Silver itu ada suami istri. Kemungkinan hari ini untuk korban jiwa yang berusaha kami coba carikan di 2 mobil tadi itu ada berjumlah 8 jiwa. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar dan bisa kami temukan gitu. Mas Gary, ini kan kalau kita lihat tanahnya sudah menutupi ya lokasi-lokasi yang disebutkan sebelumnya. Ini ada kediaman warga, kemudian juga ada warung-warung makan. Bisa diceritakan nggak sih Mas, ini lokasinya sebelum tertimbun tanah longsor ada apa saja? Apakah ada desa di sini? Di sini tidak ada desa ya, karena di sini rest area untuk para pejalan yang beristirahat untuk sekedar minum kopi atau makan siang. Di sebelah sana juga yang di kanan saya itu ada warung sate dan Air Seven ya. Seperti itu Kak. Ada 1 rumah
Mewah juga ya, yang kalau kita lihat ini setengah bangunannya sudah ikut tertimbun longsor ya Mas ya. Bangunan apa sih Mas ini informasinya? Ini kalau dari informasi dari RT dan beberapa warga setempat, memang ini bangunan lama gitu. Tapi cuman memang sudah tidak ditempatin. Tapi memang ini rumah warga, tapi yang lama sudah cukup lama juga tidak didiami. Dan alhamdulillah pada saat kejadian tidak ada warga yang ada di yang jaga di rumah itu gitu. Oke, ini kan Mas-masnya ini relawan hari ini ikut membantu sejak kemarin ya, ikut membantu proses evakuasi. Dari mana aja sih Mas? Datang dari mana? Kalau saya pribadi, saya datang dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini Mas Giri? Saya dari relawan Ojo Yayasan Cinta NKRI Jakarta. Oke. Sejak awal ya sudah ikut proses evakuasi. Suka dukanya nih dari Mas Fatir dan juga Mas Giri menjadi relawan dan ikut mencari para korban, melakukan evakuasi ini apa nih Mas? Kalau untuk suka, insya Allah kami suka selalu gitu, selalu bahagia walaupun kalau kendala pasti ada dilakukan gitu. Kalau untuk duka, seminimal mungkin setiap relawan pasti meminimalkan bisa dibilang 0 duka gitu. Dan masing-masing setiap relawan berusaha untuk berprinsip seperti itu, Bu. Mas Geri nih? Ya kalau untuk sukanya di saat bantu warga itu, apalagi evakuasi kita menemukan jenazah, itu senangnya luar biasa. Dan untuk dukanya kita dalam belajar manfaat, insya Allah tidak ada duka. Selalu semangat. Selalu semangat. Terima kasih banyak Mas Fatir, Mas Geri. Hari ini semangat kembali untuk melakukan proses evakuasi, semangat kembali bekerja. Terima kasih banyak, sukses selalu. Ya, Kamarati dan juga pemirsa, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh sejumlah relawan yang sejak awal memang sudah ikut melakukan proses evakuasi di lokasi Cijedil, Kecamatan Cugenang ini pemirsa, di mana sebelumnya memang semenjak hari Senin gempa menerjang wilayah Cianjur, kemudian terjadi tanah longsor di lokasi ini. Para korban sudah ditemukan sejak kemarin, sekitar 15 korban ditemukan dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh petugas. Sampai saat ini juga proses evakuasi masih akan terus dilakukan oleh petugas gabungan, baik itu dari Basarnas, kemudian TNI dan juga relawan. Ini akan kembali melakukan proses evakuasi. Targetnya ada beberapa korban yang masih hilang sampai dengan saat ini yang akan kembali dilakukan pencarian. Informasi yang kami terima sekitar pukul 8 pagi nanti akan kembali dilakukan proses evakuasi pencarian korban di lokasi ini. Sementara demikian, Ratih kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan melaporkan langsung dari Cijedil, Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan kita juga akan menghadirkan informasi mengenai bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian korban gempa Cianjur. Usai yang satu ini tetap bersama kami di Breaking News TV One.